Kericuhan mewarnai pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu malam. Dua kelompok massa yang pro dan kontra dengan kehadiran Rizik untuk mengisi ceramah terlibat bentrok fisik hingga menyebabkan 10 orang terluka. Salah satu korban diketahui merupakan anggota polisi yang terkena lemparan benda keras. Ya, ada 9 pasien, 8 rawat jalan, satunya rawat inap. Kondisi yang 9 ini gimana kondisinya? Yang Rata-rata? Yang 8 luka-luka ringan, kalau yang satu ini cedera kepala berat, lebih banyak luka mungkin karena benda tumpul di kepalanya. Yang satu ini kondisi kesadaran gimana, Dok? Iya, sekarang kondisi menurun. Iya. Saya mau tanya, lihat di sini Kiai, Habib, Kapolres, Dandim, Bupati bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Siap untuk menjaga ketenangan? Siap menjaga kedamaian? Siap untuk tetap ngaji? Saya mau tanya, kita datang kemari mau perang atau mau ngaji? Kuasa hukum Rizik Syihab, Ajis Yanuar, mengonfirmasi bentrok yang terjadi saat ceramah di Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi saat rombongan Rizik memasuki lokasi tablik akbar Rabu malam. Sementara Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan kasus ini masih didalami, sehingga penyebab awal terjadinya bentrok belum bisa disimpulkan. Betul, takbir. Yang depan duduk, yang depan duduk. Hingga Kamis pagi, aparat keamanan masih melakukan penjagaan ketat di sejumlah titik di Desa Pegundan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi bentrok susulan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Pemirsa, kabar mengenai amplop acara pernikahan kena pajak sempat membuat heboh di kalangan masyarakat, memicu berbagai pertanyaan dan kekhawatiran tersendiri. Akankah pemerintah terus menekan masyarakat dengan beragam pajak yang ada? Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru, pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat, orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Pangan Polri menaikkan status perkara beras oplosan ke tahap penyidikan. Selain itu, polisi juga menetapkan 3 produsen dari 5 merek beras terbukti melanggar hukum. Satgas Pangan Polri telah melakukan penyelidikan terhadap 212 merek beras yang diproduksi oleh 52 perusahaan beras premium dan 15 perusahaan beras medium. Dari proses tersebut, Polri mengklaim menemukan 5 merek beras premium, yaitu Sania, Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah, Sentra Pulen, dan Jelita tidak sesuai mutu di kemasan. Kelima merek tersebut diproduksi oleh 3 produsen, yaitu PTFS, PIM, dan SY. Nama-nama ini berpotensi bertambah karena proses penelitian di laboratorium masih dilakukan. Berdasarkan temuan tersebut, polisi menaikkan status perkara ke status penyidikan. Polisi juga telah memeriksa dan menggeledah kantor gudang ketiga produsen tersebut. Penyidik mendapatkan fakta bahwa modus operandi yang dilakukan
oleh para pelaku usaha, yaitu melakukan produksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai standar mutu yang tertera pada label kemasan yang terpampang di kemasan tersebut. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat merilis kesepakatan dengan Indonesia terkait tarif resiprokal antara dua negara, salah satunya transfer data pribadi ke pihak Amerika Serikat. Hal tersebut menuai sorotan masyarakat luas dan berpotensi merugikan privasi masyarakat Indonesia. Transfer data jadi salah satu poin kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan itu dibuat sebagai bagian dari perjanjian kerjasama dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Namun, hal itu menjadi sorotan lantaran berpotensi merugikan privasi masyarakat Indonesia melalui data pribadi. Meski demikian, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjamin proses transfer data ke Amerika Serikat tidak dilakukan sembarangan. Besok kami koordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk besok koordinasi terlebih dahulu. Oh, berarti terkait yang pemindahan data Indonesia ke AS itu berarti memang berkaitan sama Menkom Digi juga sama Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dahulu. Setali Amerika Serikat dan Indonesia resmi menyepakati kerangka kerja merundingkan perjanjian perdagangan resiprokal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai perjanjian tersebut akan memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan memberikan akses pasar lebih luas bagi Indonesia. Turun 13 poin dan ini adalah perundingan langsung Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Donald Trump. Jadi ini adalah perundingan yang sudah cukup panjang dan diputuskan oleh kedua presiden. Perundingan masih akan terus berlangsung untuk bicara detail teknis karena masih ada beberapa kepentingan yang dijanjikan dan akan ditindaklanjuti, yaitu terkait dengan beberapa pokok, yaitu Indonesia akan diberikan juga tarif yang lebih rendah 19%. Presiden RI Prabowo Subianto buka suara soal transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika yang masuk dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika. Presiden Prabowo mengungkap negosiasi dengan Amerika Serikat masih terus berjalan. pertukaran data pribadi katanya gimana Pak? Apa itu? Pertukaran data pribadi dari kesepakatan tarif. Ya nanti itu sedang di negosiasi masih jalan terus. Ya. Konflik antara militer Thailand dan militer Kamboja memanas. Sedikitnya 12 orang tewas akibat pertempuran ini. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Newsroom. Anda kembali di Newsroom, pemirsa. Konflik antara militer Thailand dan militer Kamboja memanas. Sedikitnya 12 orang tewas akibat pertempuran ini. Rekaman menunjukkan militer Kamboja menembakkan rudal ke perbatasan Thailand Kamis pagi. Hingga kini konflik antara Thailand dan Kamboja di sedikitnya 6 lokasi di sepanjang perbatasan yang disengketakan masih berlangsung. Militer Thailand mengklaim Kamboja melepaskan tembakan terlebih dahulu. Mereka mendengar suara pesawat tanpa awak Kamboja meski pesawat tersebut tak terdeteksi secara visual. Selain itu, 6 prajurit Kamboja bersenjata lengkap mendekati pangkalan operasi Thailand. Thailand pun menuduh Kamboja melepaskan tembakan di seberang pangkalan militer Thailand. Karena itu, Thailand membalas dengan mengerahkan 6 pesawat tempur F-16.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja melancarkan serangan udara untuk menduduki wilayah Kamboja. Kemenhan Kamboja juga mengklaim bahwa jet tempur Thailand menjatuhkan 2 bom di wilayah yang dikuasai Kamboja. Karena itu, Kamboja menyerang Thailand. Hingga Kamis malam sedikitnya ada 12 orang tewas, sementara puluhan lainnya terluka akibat pertempuran ini. Pemirsa, nasib tragis dialami wanita dan anak-anak di sepanjang jalur Gaza. Setiap hari mereka mati karena kelaparan atau dibombardir Israel. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan sesaat lagi pemirsa, rekan saya Davi Pratama akan hadir dalam program Interupsi. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Berebut makanan jadi pemandangan sehari-hari di sepanjang jalur Gaza. Wanita dan anak-anak paling rentan jadi korban luka akibat terjepit di antara warga lain yang putus asa karena kelaparan. Setelah 4 bulan diblokade Israel, sebanyak 17.000 anak-anak Gaza terancam kekurangan gizi hingga mati kelaparan. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 100 anak meninggal akibat kelaparan. Pemandangan pilu setiap hari terjadi di rumah sakit di Gaza. Selain tewas akibat pemboman Israel, anak-anak juga meninggal akibat kelaparan. الطفل عمره 40 يوم انولد ما فيش لا علب حليب لا بامباز لا اكل للام اللي ولدت لا في حليب في صدور امهاتهم خبز ما فيش اكل ما فيش وهذا كله بسبب الحصار اللي احنا فيه وتسكير المعابر. Program Pangan Dunia atau WFP menyatakan seluruh penduduk Gaza kini dalam keadaan darurat atau tingkat kelaparan tinggi hingga mengancam nyawa.